Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Oke guys, kita fokus ya pada apa yang kita pelajari ya. Kali ini kita belajar marking zona SND ya guys ya. Nah, ini lanjutan video yang ini ya guys ya. Sebelumnya kita belajar konsep dasarnya SND itu apa ya, bagaimana cara kita menggunakan SND ya. Oke, sekarang kita belajar marking zonanya ya. Nah, saya guys biasanya itu kalau marking zona SND saya dari time frame yang besar dulu guys. Oh ya, sebelumnya begini, ini bukan soal benar atau salah ya guys ya. Jadi dalam trading ini itu setiap trader mempunyai style masing-masing. Setiap trader mempunyai cara sendiri-sendiri. Kalau teman-teman cocok dengan cara saya, style saya, silakan diadopsi ya cara-caranya. Lalu kalau misalkan nggak cocok, ya sudah nggak usah dipakai, nggak apa-apa gitu ya. Jadi di dalam trading ini bukan soal benar atau salah, tapi kita belajar itu kita cari mana yang cocok untuk kita, gitu aja ya, simpelnya. Oke, kita langsung mulai ya guys ya. Nah, ini saya mencoba di daily ya. Nah, kalau saya marking itu di time frame besar dulu guys. Sebentar ya, ini saya butuh untuk petunjuknya ya. Lalu, nah ini. Oke, kita mulai dari sini ya guys ya. Dari tren penurunan ini ya guys ya. Dari atas ini terus turun ya. Coba kita lihat apa yang terjadi di sana. Nah, di sini guys ada drop, base, drop ya. Berarti ini adalah area base-nya. Nah, drop base drop ini termasuk salah satu zona SND ya. Nah, bagaimana cara kita markingnya ya? Jadi gini guys. Ya. Ini dari sumbu ini ke sumbu ini itu dinamakan full marking ya, full base. Jadi kan ada drop, base, drop nih. Nah, ini fullnya itu ya di sumbu atas sampai sumbu bawah gitu ya. Nah, seperti ini boleh teman-teman. Nah, kalau saya itu cukup ini aja guys, dari sumbu ya, ini kan penurunan ya, drop base drop. Nah, artinya dari sumbu yang atas itu sampai ke bodinya saja. Itu kalau saya. Nah, ada juga yang seperti ini guys. Jadi dari body ke body saja ya. Jadi dari open sama close price-nya gitu loh. Nah, ini ada yang seperti ini, nggak apa-apa ya, nggak ada yang salah guys. Ya. Oke, coba kita lihat ya apa yang terjadi ya di time frame yang lebih kecil. Let's say saya menggambar seperti ini ya, markingnya ya di daily ya. Nah, seperti ini ada drop, base, drop. Lalu kita lihat apa yang terjadi di time frame yang lebih kecil. Coba di H4-nya dulu. Nah, di H4 ini kan turun, kemudian koreksi ya, dia membentuk base, kemudian turun lagi. Nah, ini saya lebih detail guys melihatnya. Ini ya. Nah, untuk lebih detail saya markingnya seperti ini. Di time frame yang lebih kecil ya, sumbu yang paling atas, tapi saya ambil sumbu yang merah. Kalau penurunan ya, sumbu yang paling, pokoknya sumbu yang paling atas deh, dari 2 candle ya. Kemudian dari candle hijau ini itu badannya ya, untuk batasnya. Jadi seperti itu ya. Oke, coba kita turunkan lagi time frame-nya H1. Oke, mana ya? Nah, ini. Nah, ini guys. Ada rally, base, drop. Nah, ini juga bisa saya
perkecil seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Boleh menggunakan body yang kecil ini, sebentar ya. Body yang kecil ini atau yang sini. Nggak apa-apa, itu sah-sah aja kok guys. Ya, atau gini. Kalau yang lebih kecil, karena ini range-nya jadi lebih pendek, saya kadang-kadang juga pakai full base guys. Jadi menggunakan sumbu dengan sumbu gitu. Sumbu dengan sumbu boleh. Kalau body dengan sumbu juga nggak apa-apa. Jadi sesuai dengan saya sih melihatnya di range-nya aja gitu loh. Nah seperti ini juga boleh. Ya, bentar ya. Nah seperti ini juga boleh guys. Nah ini ya, antara body dengan sumbu yang paling atas. Ya boleh. Jadi kayak gitu. Coba ya, sekarang kita tarik ya area supply ini, kita tarik. Nah, kira-kira seperti ini ya guys ya. Nah, coba kita turunkan dulu di M30. Nah, di M30, nah, tepat ya guys ya. Mana tadi panahnya? Nah, ini kan ada, aduh, ini ya, ada rally, base, drop. Jadi di badannya candle hijau ini sama sumbu paling atas ya. Nah saya markingnya seperti ini. Nah kayak gini ya, sumbu ini sama badan ini. Nah boleh, enggak apa-apa ya. Lalu kita lihat apa yang terjadi di sebelah kanan. Nah ini guys, harga turun ya. Waktu dia naik ini belum sampai ya. Ini kan termasuk fresh supply ya guys ya. Kalau kita lihat di M30 nya ya, dia naik tapi nggak sampai nyentuh supply ini, dia turun. Dia mencoba lagi naik, dia kena guys. Dia direspek, langsung terjunnya itu cepet gitu loh, seret. Nah kayak gitu ya. Kemudian dia coba naik lagi nih. Nah naik lagi, direspek lagi guys ya. Nah, misalkan guys, misalkan saja kita sudah marking ya dari time frame yang besar ke kecil seperti ini. Lalu harga mulai bergerak nih. Nah, teman-teman siap nih, sudah marking di sini nih. Siap-siap nih. Teman-teman bisa kok sell limit ya. Pasang sell limit di zona marking SND-nya itu. Ya, kan ini masih fresh. Tuh ya, turun ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, tapi nanti sesuai analisa ya guys ya, untuk eksekusinya ya. Ini hanya sebagai contoh saja ya, contoh marking saja. Ingat ya, sebagai contoh marking saja. Untuk eksekusi ya tentunya harus analisa ya. Nah, ini kan kena supply kemudian dia turun. Oke, kita lanjut lagi di time frame yang lebih besar ya. Kita lihat di daily-nya tadi ya. Awal mula kita marking ya, ini jadinya bagaimana? Nah di daily ini ya. Nah di daily ini guys, ternyata itu hanya di sumbunya loh ya. Jadi sumbu di time frame yang lebih besar itu adalah sebuah base ya di time frame yang lebih kecil. Coba ya perhatikan ya guys ya, ini candle merah ini itu open price kan di atas ini ya, di badannya ini ya. Nah ini ya, ini close price nya. Nah open price di sini, kemudian dia kan sebelumnya naik ya. Lah naik ini kan membentuk rally. Kemudian dia membentuk base, lalu turun, drop, ya, rally, base, drop. Jadi sumbu di time frame besar itu bisa jadi base loh guys di time frame kecilnya, gitu. Bentar ya.
Nah, seperti itu ya guys ya. Lihat guys, ini guys. Misalkan ya sudah terjadi downtrend, drop, base, drop, ya. Katakanlah sampai candle ini ya, market sebelah kanan belum terjadi ya, sampai di sinilah. Lalu teman-teman sudah marking nih di area sini tadi, ya. Nah, pas ini naik, nah teman-teman kan sudah siap-siap ya. Ini menyentuh area supply. Kita lihat reaksinya di area supply ini. Nah, teman-teman turunkan time frame-nya ya ke H4, H1 atau sampai M30 boleh. Ya. Kalau teman-teman berawal dari H4, misalkan analisanya ya dari H4 dulu, bikin SND-nya, lalu perkecil di time frame yang lebih kecilnya. Cari lebih detailnya ya, bagaimana kondisinya gitu loh. Ya. Nah, coba lihat guys. Dari sini naik, dia masih sideways, kemudian ini naik sini, kemudian dia direspon guys, ya dia turun guys, di reject ini. Nah coba lihat ini ya, saya tandai di sini ya guys ya, sebentar ya, di sini ya. Coba kita lihat di time frame yang kecil tadi ya, M30 ya. Nah nih, sebentar ya, dia naik, begitu menyentuh pertama kali ya, dia direspon guys, dia turun. Coba guys, lihat guys, dari sini ke katakanlah sini ya, katakanlah ini target apa namanya, entry-nya ya, di previous low, katakanlah di sini. Nah ini sudah 1000 poin guys, lihat ya, yang angka di tengah-tengah ini 1100-an poin ya. Jadi loh ini 1200-an ya, 1200-an, jadi 120 pips. Nah itu sudah besar loh guys. Nah dia sampai sini ya. Jadi dari analisa yang daily tadi, ini tadi, dia menyentuh area supply ini pertama kali, dia direspon. Nah responnya ini hanya sumbu loh guys, tapi kalau kita hitung pipsnya itu sudah besar guys ya. Nah ini keren ini, gitu loh. Berarti di M30 nya tadi, kalau kita menggunakan cara seperti itu, kita sudah dapat, katakanlah sampai sini ya, loh 140-an pips, 1400-an poin ya. Ini besar sih guys menurut saya ya. Oke, itu ya harus berdasarkan analisa kalau kita mau eksekusi. Nah video ini kita belajar marking dulu aja ya. Oke, kita coba cari contoh yang lain ya guys ya. Nah contoh seperti ini guys, ini ya, ini bentar, drop, base, drop, dan ini sudah ngebreak resisten ya. Sebentar, sorry, ngebreak support ya, ngebreak support, drop, base, drop gitu ya. Coba lihat guys, candle ini ya, ini ada sumbu ya, sumbu ini juga bisa jadi base guys, gitu. Sewaktu dia turun ya, ini kan turun, ini ngebreak support di sini, ini impulsif ya, besar ini apa namanya, candlenya bearish besar. Katakanlah market sampai di sini ya, lalu teman-teman marking sumbu ini ya, lalu teman-teman turunkan time frame-nya di A4. Nah contoh seperti ini. Nah ternyata ada drop, base, drop. Teman-teman pertajam lagi markingnya. Nah seperti ini ya. Ya kira-kira seperti ini ya guys ya. Ada drop,
base drop. Nah, ini sebagai base ya. Nah, waktu turun guys, pas dia naik, dia direspon guys, turun lagi. Nah, ini kita ikuti tren ya, continuation. Ini area supply, drop, base, drop. Dia naik, masuk area supply. Nah, ini titik entry-nya, dia turun. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya guys ya, bahwa SND itu sangat-sangat wajib untuk dipelajari guys. Karena di trading ini untuk meletakkan titik entry, point entry-nya itu ada di zona SND gitu guys. Ya, itu menurut saya. Jadi simple aja sebenarnya ya. Kesimpulannya bahwa kalau untuk marking zona SND ya kita nggak perlu pusing-pusing ya. Kalau cara saya gini aja, cari time frame yang lebih besar dulu gitu loh. Contoh seperti saya tadi di daily ya, caranya seperti itu. Kemudian turun time frame-nya di yang lebih kecil, itu pertajam lagi, turun lagi ke H1, pertajam lagi ya. Jadi seperti itu guys. Jadi kesimpulannya kalau saya untuk marking zona SND itu di sumbu sama badan gitu. Tapi teman-teman boleh menggunakan full base gini. Jadi antara sumbu dengan sumbu boleh ya. Nah, ini contoh ya, contoh sedikit lagi ya. Ini rally, base, rally. Nah, markingnya bagaimana? Seperti ini pun boleh, nggak ada yang larang ya guys ya. Nah, dari sumbu ke batas bawah ini ya. Jadi seperti itu. Lalu coba ya. Ini kan katakanlah jadi evening star ya. Hijau, doji, merah. Katakanlah ini sudah selesai ya. Nah, ini sedang berjalan. Nah, teman-teman turunkan time frame-nya. Nah, turunkan time frame-nya. Nah, seperti ini. Ini nah, seperti ini pun boleh ya. Rally, base, drop gitu. Dia turun. Nah, nanti di waktu harga mulai naik menuju ini, nanti teman-teman lihat responnya bagaimana. Nah, selama ini dia masih fresh gitu guys. Level supply ini masih fresh gitu ya. Coba lihat. Loh, ini masih turun ya. Ini masih fresh ini berarti ya. Area supply ini masih fresh. Nanti kalau dia naik, nah nanti coba lihat, cek bagaimana responnya di supply yang masih fresh ini tadi ya. Oke, jadi seperti itu ya guys ya. Saya harap teman-teman tidak perlu bingung-bingung ya. Kita belajar yang menurut kita mudah dipahami dan bisa diterapkan. Gitu aja guys ya. Jadi sekali lagi teman-teman fokus ya pada apa yang teman-teman pelajari gitu, supaya tidak ada distraksi-distraksi yang membuat progresnya terhambat ya. Jadi seperti itu. Oke, semangat belajar ya guys ya. Keep practice. Suatu saat pasti ada hasilnya ya. Oke guys, seperti itu dulu. Terima kasih sudah menonton ya guys ya. Sampai jumpa di next video. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.